Halo guys, balik lagi sama aku Anggun di Supki Podcast. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang kasus yang lagi hangat diperbincangkan di SMA Angkasa, yaitu soal siaran yang ada di aplikasi WhatsApp. Untuk mengetahui detail dari kasus yang akan kita bahas, kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu Mas Brian. Jadi Mas Brian, kami semua pengen tahu nih, Mas di sini di kasus ini sebagai apa? Di kasus ini saya sebagai korban. Kok bisa Mas jadi korban di kasus ini? Apakah Mas sebelumnya kenal dengan si pelaku ini atau bagaimana? Untuk awalnya itu saya nggak kenal sama si pelaku. Nah, cuman waktu itu dia ada nge-follow IG saya. Terus pas saya cari itu ternyata dia ada ibu saya. Oh, jadi kenalnya dari MPLS Dari ya? MPLS. Tapi sebelumnya waktu MPLS itu berjalan, Mas tuh udah menyadari belum sih soal keberadaan dia di sekolah ini? Kayak Mas notice nggak sih ada dia? Untuk pas saat MPLS saya nggak notice ada dia. Karena kan anak ibu saya juga lumayan banyak. Terus kemudian waktunya singkat, jadi saya nggak bisa menghapus satu-satu. Oh iya, betul. Terus akhirnya tahu ada siaran yang kayak gitu, yang isinya wow banget itu dari mana? Itu saya tahunya dari cewek saya karena ada temannya si cewek saya ini ngasih tahu ke cewek saya, terus cewek saya ngasih tahu ke saya gitu. Jadi kayaknya sambung menyambung. Oh, jadi temannya ini berteman sama si pelaku tapi berteman juga sama cewek Mas. Ya betul. Oh gitu. Kayak bermuka dua. Oh my god, ngeri banget guys, bermuka dua. Terus reaksinya gimana nih Mas pas udah tahu ada siaran itu? Reaksi saya ada marah, ada kesal juga. Karena kan di dalam itu tuh ada ngebahas saya, ada ngejelekin saya juga. Terus ada hal yang nggak bagus lah, nggak pantas buat diperlihatkan di publik gitu. Iya sih, siapa juga yang nggak kesel ya kalau diperlakukan seperti itu. Itu dampaknya buat diri Mas sendiri, di kehidupan Mas atau orang-orang terdekat Mas gimana? Untuk dampak ke diri saya sendiri itu sudah termasuk mencerminkan nama baik sih. Mencemarkan nama baik, mencemarkan nama baik. Ya. Karena sudah menjelek-jelekan nama saya, terus kemudian sebenarnya nggak cuma saya sih yang dicemarkan nama baiknya, teman-teman saya juga dicemarkan nama baiknya, terus cewek saya juga dicemarkan nama baiknya. Kalau boleh tahu itu bisa merembet ke teman-teman Mas itu gimana? Kalau ke cewek Mas kan kita udah tahu kalau kalian pacarnya mungkin. Ya. Gitu. Kan merambat ke teman-teman saya itu karena salah paham sih mungkin si pelaku sama si ini teman-temannya si cewek saya ini. Terus si cewek saya juga cerita ke teman-temannya, jadi merambatlah ke teman-teman saya. Terus ini kan kita tahu kasus ini gede banget sampai Ya, gede. Naik ke pihak sekolah juga. Betul. Biasanya kan kalau permasalahan-permasalahan kecil nggak sampai naik ke pihak sekolah. Ya. Itu akar permasalahannya apa sih dan kok bisa itu sampai diikut campurin oleh pihak sekolah dan orang tua juga ya kayak? Ya, jadi kenapa bisa sampai ke kepala sekolah terus staf-staf sekolah, karena di saluran itu, isi saluran itu ada menjelekkan nama guru. Gak cuma satu, ada banyak lumayan. Nah, kemudian karena di situ guru-guru juga pasti nggak terima, marah juga kan. Nah, jadi turun semua lah itu kepala sekolah, staf, wakil kesiswaan. Oh, jadi nggak cuman Mas ya yang dijelekan Ya. nama baiknya di situ. Betul. Itu kalau akar permasalahan yang dari pihak Mas selain dari guru-guru itu gimana? Jadi awalnya itu kan pada saat 17 Agustus. Nah, saya sudah menyadari kalau ada orang yang suka sama saya. Karena di situ si pelaku ini ulang tahun. Nah, terus si teman-teman pelaku ini pengennya surprise-nya itu saya. Oh, jadi Mas mau dijadiin kado gitu. Iya, betul. Yang kayak tren-tren itu Ya. bawain dong keras aku. Nah, tapi kan di situ saya nggak mau kan sudah saya tolak balik. Saya tolak baik-baik. Nah, terus
karena tetangga saya dulunya sekolah sama si dia, jadi ikutlah tetangga saya ini apa kayak bawa-bawa saya gitu. Tapi kan kalau saya nggak mau kan saya tetap nggak mau. Nah, terus pada saat 17 Agustus di situ ada yang mau foto sama saya. Jadi ngajak potbar ya? Ya, nah di situ kan sudah tahu orangnya. Terus saya tolak baik-baik. Saya bilang nggak mau gitu. Terus kemudian saya dekat sama cewek. Terus pada saat itu lagi nonton futsal. Itu semifinal sekolah saya. Nah, kemudian jadi pas lagi nonton itu saya ketemu sama si pelaku. Nah, saya sama cewek saya. Jadi duduknya tuh kayak gini. L gitu guys. Ya, kayak L. Nah, saya di sini, kemudian si pelaku di sini. Nah, saya kan sebelah cewek saya. Ya, kayak orang-orang kayak dekat. Ya, orang pada gitu. umumnya Ya, lagi PDKT. PDKT. Nah, kemudian mungkin si pelaku ini panas, nggak suka. Cemburu ya, Cemburu. jealous. Nah, jealous. Terus pindah tempat dia. Setelah dari itu nggak ada apa-apa sih. Setelah dari itu kayak biasa-biasa aja saya ngejalanin harinya, terus hari-hari. Nah, tiba-tiba ada pas perayaan ulang tahun sekolah. Nah, di situ kan ada jalan sehat. Nah, pas jalan sehat itu ada cewek saya, di belakangnya si pelaku. Nah, cewek saya kan sama teman-temannya yang lain. Terus ya kayak bercanda gitu. Nah, karena posisinya si cewek saya ini apa pas angkatan saya waktu itu dia ini apa kelas 10-nya 10J. Nah, jadi yang teman saya yang cowok ini ngolok apa kayak ngejekin kelasnya si cewek saya dulu. Ya. Nah, kebetulannya si pelaku ini sama kelasnya, Sekarang kelas D juga. 10J. Ya, 10J. Di angkatannya dia. Ya, itu kelas 10J. Nah, terus mungkin karena ada salah paham juga, jadi di situ mulai konfliknya di situ, akarnya di situ. Terus itu pihak sekolah bisa tahu soal itu tuh dari mana? Jadi cewek saya itu ke BK, terus ngadu karena memang kurang pantas untuk di apa ya kayak bahasanya. Oh iya. Terus ada mengejekkan juga, ada kayak mengejek guru segala macam. Nah, itu kan memang kasus yang sangat berat gitu. Jadi akhirnya ditindaklanjuti ya, sama BK. Akhirnya tindakan yang diambil pihak sekolah setelah tahu itu gimana? Pihak sekolah itu memanggil si pelaku itu ke BK. Nah, di situ dia diberi sanksi SP3. SP3. Ya, dan skors kalau nggak salah 2 minggu lamanya. Berarti itu sampai panggilan orang tua segala macam. Betul. Itu reaksi orang tuanya gimana, Mas? Nah, karena saya kurang tahu ya untuk reaksi orang tuanya, tapi saya diceritain sama cewek saya. Reaksi orang tua itu kayak biasa, kayak nggak marah-marah banget gitu. Nah, nggak marah-marah banget gitu, kayak cuma oh iya gitu. Kayak terus diceritain waktu itu si bapaknya ini kayak mukul, tapi kayak mukul pelan gitu. Oh, jadi terus berarti yang di BK itu bukan Mas tapi cewek Mas. Ya. Karena dia yang buat laporannya. Oke, berarti sanksi yang diberikan itu SP3 Ya, dan surat peringatan skorsi. 3. Betul. Jadi apa nih Mas pesan buat mungkin orang-orang di luar sana atau buat si pelaku ini, dan apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Nah, untuk pesan-pesan buat orang-orang di luar, suka itu boleh, tapi jangan terlalu obses. Karena kita harus juga sadar diri, terus boleh suka, tapi yang sewajarnya aja. Kagum boleh gitu. Jadi buat si pelaku, tolong ini ya, jerah please, jerah. Si pelaku, jerah, ayo, pokoknya jerah. Ya itu, jadi buat kalian kalau misalnya suka sama cowok ya udah suka aja, Ya. nggak usah obsesi. Ya, jangan terlalu obses lah. Ya, dan buat pelaku dan orang-orang di luar sana nggak usah ngelakuin hal-hal
seperti itu karena kita udah lihat sanksinya gimana, mungkin itu yang bisa kita jadikan pelajaran. Jadi itu tadi guys pesan dari Mas Brian buat kita semua. Terima kasih juga buat Mas Ya, Brian yang terima udah kasih mau kembali. speak up tentang kasus ini, sudah mau berbagi cerita sama teman-teman di sini. Mungkin cukup sekian cerita yang dapat Mas Brian sampaikan buat kita hari ini karena ceritanya juga sudah sampai ujung. Ya. Terima kasih Mas Brian. Terima kasih See you kembali. guys.